Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kedua ini ya, kita akan masuk ya, eh, yaitu tentang memasukkan tulisan ya. Jadi PowerPoint ini kan isinya apa sih ya? Ini kan untuk PowerPoint itu kan sebagai alat presentasi atau menyajikan suatu materi kepada audiens ya. Tapi tentu saja tadi kemarin ya, kita perlu juga membuat agar audiens tertarik, senang ya, nyaman ya. Itu kita gunakan desain yang bagus, yang baik, ya, yang menyenangkan, enak dilihat oleh mata. Kira-kira itu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mengubah tema dan background. Saya pilih background cerah, ya tema cerah di sini dengan awan, ya. Bapak Ibu nanti akan saya contohkan nanti terakhir ya, nanti contohkan bagaimana yang gelap ya. Saya contohkan yang terang aja karena umumnya pada pakai terang. Walaupun sebetulnya yang bagus itu justru gelap Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena akan lebih nyaman di mata, tidak letih ya. Gitu ya. Tapi saya menggunakan keumuman saja ya. Baik ya. Sekarang tulisan. Jadi dalam PowerPoint itu yang disajikan apa sih? Ada tulisan, ada gambar, ya bisa juga audio, bisa juga video nanti ya, ada save ya. Nah, itu kita semua harus kalau ingin menampilkan PPT yang menarik ya, kita harus berlatih ya, latihan gimana caranya membuat desain yang baik. Sekarang kita masuk ke tulisan ya. Nah, masukkan tulisan ini kosong, saya sengaja kosongin ya. Kalau mau tulisan ini supaya lebih gampang, saya klik 2 kali ini ya, 2 kali. Nanti ribbonnya akan tampil ya. Jadi tampil terus. Kalau saya klik 2 kali, sekali, 2 kali lagi dia ribbonnya akan hilang ya. Jadi yang tadi di atas ini hilang, namanya ribbon ya. Saya masuk ke insert ya, klik 2 kali. Nah, pilih di sini sudah ada sih untuk tulisan, di sini juga bisa klik sini ke sini sama ya. Nah, saya pakai yang ini aja ya, yang kelihatan ya, klik. Nah, setelah itu dibikin. Nah, tulisan di sini misalnya kita di sini langsung aja belajar membuat video tutorial ya, tutorial misalnya seperti itu ya. Nah, ini tutorial, nah ini saya perbesar ya. Nah, tulisan ini ya perlu kita perlu kita perbesar. Kalau perbesar tinggal ini, klik sini ya. Atau boleh juga ya, kontrol. Saya sekarang tekan kontrol ya, tekan kontrol, saya nggak tahan ya, saya nggak lepas. Saya tekan shift ya, ditahan shiftnya, jadi saya tekan kontrol dan shift. Setelah itu ada tanda panah, ada tanda kiri di laptop kita ya. Saya pilih tanda lebih besar, tanda lebih kecil. Saya pilih tanda lebih besar. Nah, ini akan membesar, tanda lebih kecil. Ya, silakan nanti dicoba praktekan ya. Nah, pertama ya, pilih ini dulu. Pilihnya jangan di sini ya, jangan di dalam. Kalau di dalam ini berarti kita sedang mengedit dalamnya, tapi pilihnya garisnya diklik, klik garisnya ya. Setelah itu tekan kontrol, tekan shift, setelah itu tekan lebih besar. Nah, dia akan membesar. Tekan lebih kecil, dia akan mengecil ya. Itu tipsnya ya. Jadi kita bisa membesarkan, mengecilkan tulisan ya. Sesuai dengan yang kita tinggal kita klik aja ya. Caranya tadi ya, tekan kontrol, tekan shift, setelah itu lebih besar. Saya lebih kecil nih, jadi kecil, lebih besar, lebih besar. Nah, kemudian itu ya tipsnya ya untuk mengatur. Setelah itu kita pilih tulisan ya. Sekali lagi ya, kalau seperti ini saya sedang mengedit semuanya. Jadi memilih memilih objek. Tapi kalau begini, nah kalau di dalam ada garisnya begini, berarti saya sedang mengedit tulisannya ya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengedit semuanya, mengatur tulisan ini, kliknya yang ini garisnya. Nah, sampai titik ini ya. Jadi saya memilih objek ini. Nah, baru kita atur tulisannya mau pakai yang mana ya. Nah, seperti ini misalnya, atau pilih-pilih tulisan yang kita sukai ya. Nah, seperti ini ya. Misalkan saya pilih ini ya. Oke, saya perbesar ya. Saya besar. Kalau memperbesar ini kan memperbesar mengkecil. Oh ya, memperbesar memperkecil. Tekan kontrol. Nih, saya ingin memperbesar layar ini ya. Tekan kontrol, tahan, jangan dilepas. Setelah itu kan pakai mouse. Makanya usahakan pakai mouse. Ya, kalau kerja lebih enak pakai mouse. Saya arahkan scrollnya ke depan. Scroll yang ada di mouse itu tuh, dia akan membesar. Scrollnya ke ini.
dia akan mengecil ya. Nah, ini juga tips juga yang banyak membantu ya. Jadi kalau saya mengecilin, saya ini aja. Nah, view-nya ya, view-nya bukan tulisannya. Ini lagi ya, view-nya saya perbesar. Oke ya. Nah, seperti itu ya tipsnya ya. Jadi tekan kontrol, tekan scroll. Nah, putar scrollnya ke depan ke belakang untuk memperbesar, memperkecil ya tulisan. Oke. Selanjutnya mengatur garis ini, garis tulisan di sini. Format, di sini ada garisnya. Misalkan saya bikin garisnya warna merah. Oh, sorry, ini yang kalau begini ini adalah garis dari apa nih? Kotak ini, dari objek ya. Nah, kalau misalnya tulisannya ini, nih garis tulisan yang ini ya. Kalau ini garis objek ya, garis kotaknya. Nah, di sini saya pilih warna merah. Nah, berarti tulisannya akan berwarna, garisnya berwarna merah. Kalau dalamnya saya pilih warna putih. Dalamnya akan berwarna putih, tulisannya merah dan putih. Jadi ngatur-ngatur di sini ya. Nah, saya pakai warna misalnya biru. Nah, seperti ini dua-duanya aja. Seperti ini ya. Ini ungu lah. Nah, kayak gini. Ya. Oh, warna belakang, warna luarnya saya bikin hitam. Oke, warna dalamnya saya bikin unyu. Oke. Nah, seperti ini ya, supaya lebih jelas ya. Itu ya mengaturnya ya. Sekarang mengatur efek ya, efek-efeknya. Nah, ini efek-efek yang perlu diketahui ya untuk membuat lebih bagus ya. Saya bikin di sini misalnya pilih format ini ya. Nah, ini ada efek ini. Klik ini ya. Ini efeknya, efek teks ya, teks efek. Klik sini pakai shadow. Ya, pilih shadow. Misalnya kita pilih yang ini aja deh. Yang ini. Nah, kelihatan ya? Ada ini saya coba saya tekan kontrol nih. Nah, ini yang nggak pakai shadow ya, yang nggak pakai shadow nih. Tuh, bedanya beda nggak tuh? Tuh, ya. Ini nggak pakai shadow, ini pakai shadow, pakai apa? Ada efek apa itu? Ada efek belakangnya ada bayangan ya, ada shadownya. Beda ya. Nah, itu cuma masalah shadow aja itu bisa membuat tampilan itu berbeda ya. Jadi penting ya. Oke, sekarang kita ini saya bikin shadow, saya kasih shadow ya. Ini saya kasih shadow juga ini coba ya. Saya kasih shadow efeknya, tapi di sini saya shadow. Setelah itu di sini ada shadow option. Pilih ini ya. Oh, shadow optionnya nggak kelihatan. Sorry. Saya kasih gini. Nah, shadow option di bawah ya. Sorry sebentar. Saya geser lagi. Ini sini. Klik sini shadow. Nah, ada shadow option di sini di bawah nih ya. Klik, nanti keluar di sini. Oke ya, kita akan belajar shadow ya. Karena efek dari tulisan itu nanti akan mempengaruhi sekali tampilan dari apa namanya tulisan Bapak Ibu ya. Di sini saya ambil dulu angle-nya dulu. Angle itu berarti kemiringannya ya. Nah, tuh kemiringannya. Jadi dia bayangannya mau ke atas mau ke bawah ya. Oh, distance itu berarti jaraknya, jarak. Nah, tuh bayangannya tuh. Ini berarti angle ya. Coba saya geser-geser tuh. Ya, jadi kita bisa ngatur-ngatur angle-nya, kita bisa ngasar jaraknya. Nah, di sini tapi kalau seperti ini kan jelek ya, bayangannya jadi distance-nya nah, kayak gini. Nah, sehingga kelihatan ini ya. Nah, terus udah gitu apa lagi? Di sini ada transparansi ya. Mau transparansi yang enggak sama sekali nggak transparan atau kita agak-agak transparan, tapi jangan terlalu transparan ya. Saya pilih di sini seginilah ya. Terus ini ada, nah ini size ya. Kalau set jangan dikulak-kulak di sini, nanti hilang gambar ya. Jadi pelan-pelan aja coba. Nah, satu-satu nggak kelihatan ya. Oh, berarti kita pilih yang 100 aja ya, size-nya lah ya. Jangan dimain-mainin lah. Nah, sekarang ada blur. Blur itu supaya gini nih. Tuh, ya kelihatan nggak ya bedanya ya? Jadi kalau saya naikin blurnya, dia kayak bayangannya jadi pecah ya. Kayak seperti itu. Nah, itu ya kira-kira. Nah, ini kan udah beda nih ya. Yang ini sama ini. Mana tuh yang mau dipakai ya. Nah, ini saya hapus yang ini ya. Saya pakai yang bawah aja ya. Nah, coba kita close. Kita lihat. Nah, seperti itu ya. Ini contoh ya. Contoh saya perbesar ya. Ctrl Shift perbesar. Oke, ini perbesar ini. Ya. Seperti itu ya, tinggal ditambahin nanti di bawahnya apa namanya tulisan lainnya ya. Ini berkaitan dengan saya lanjutkan aja ya, saya perkenalan aja.
Nah, supaya ada semacam fokus ya, kita perlu menambahkan di sini garis ya, insert, pilih insert, tambah garis ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini misalnya ya, tapi kita kasih warnanya warna putih. Nanti silakan dipraktekkan ya. Warna putih dan tidak pakai garis, no outline. Nah, setelah itu nanti fill di sini, pilih fill lagi ya. More fill color, di sini kita bikin transparan. Oke. Nah, taruh di sini. Sehingga kayak semacam ada garisnya ya di sini ya. Nah, ini adanya di bawah, di atas nih. Kita perlu turunkan. Bring to backward. Jangan khawatir. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi di belakangnya kayak ada putih-putihnya. Oh, kurang. Saya kasih lagi, maksudnya di sini berapa persen nih? Kita bikin 64%. Seperti ini. Jadi kayak ada semacam garis di belakangnya ya. Itu ya. Kalau saya klik 2 kali, nah inilah kira-kira hasilnya ya. Hasilnya. Nah, tinggal ditambah nanti gambar-gambar ya. Perlu ya, gambar-gambar kita masukkan nanti ya. Mungkin untuk yang kedua seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar bagaimana memasukkan gambar dan juga masukkan teks ya, dan juga memberikan efek pada teks tersebut. Bapak Ibu ya. Kira-kira itu dulu ya. Silakan dipraktekkan ya, bikin judul ya. Bila itu kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu ke video tutorial selanjutnya.